Demokrat, saya Reska Okto. Kita bertemu kembali dalam wawancara khusus dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak SBY, yang akan membahas tentang Capres dan Cawapres 2019. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Baru-baru ini Bapak memberikan klarifikasi di Harian Rakyat Merdeka berkaitan dengan pemberitaan seolah Pak SBY meminta Pak Jokowi untuk memilih Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Cawapres. Dan kemudian katanya pula Pak Jokowi menolak permintaan itu. Bapak telah membantah bahwa hal itu tidak benar. Bisa Bapak jelaskan secara lebih lengkap, Pak? Bisa. Minggu lalu saya melakukan lawatan ke Jawa Barat. Di beberapa tempat sejumlah orang mengangkat isu itu. Bahkan kemarin di Jakarta seorang purnawirawan TNI bintang 4 junior saya juga menanyakan kepada saya apa benar berita itu yang seolah-olah SBY lah yang meminta-minta untuk bergabung dengan Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi, dan termasuk meminta agar AHY dijadikan cawapres beliau. Tidak benar ya. Beberapa kali saya bertemu dengan Pak Jokowi, tidak pernah Pak Jokowi tolong AHY dipertimbangkan sebagai cawapres Bapak. Lantas beberapa menteri Pak Jokowi yang datang menemui saya juga tidak pernah tolong sampaikan ke Pak Jokowi agar AHY dijadikan cawapres beliau. Saya ini pernah jadi presiden, pernah jadi capres 2 kali. Kalau dulu ketika saya sedang mempertimbangkan siapa ya cawapres yang saya akan ajak untuk mendampingi saya, kalau ada yang memaksakan atau meminta-minta kepada saya tolong dijadikan cawapres, saya kan juga tidak happy. Sama kalau sekarang ada yang meminta-minta kepada Pak Jokowi, apalagi setengah memaksa, tentu Pak Jokowi juga tidak suka. Saya mengerti politik, saya mengerti etika politik, dan tidak mungkin apalagi AHY itu anak saya sendiri terus disodor-sodorkan untuk dipilih menjadi cawapresnya Pak Jokowi. Dari mana kira-kira sumber pemberitaan seperti itu, Pak? Saya tidak tahu. Ya mudah-mudahan bukan dari kalangan istana atau mereka-mereka yang dekat dengan Pak Jokowi. Kalau justru berita itu muncul dari lingkaran Pak Jokowi, tentu melukai perasaan saya dan mungkin malah mengganggu hubungan baik saya dengan Pak Jokowi yang selama ini terjalin dengan baik. Di masyarakat luas saat ini nama AHY sering disebut sebagai calon wakil presiden yang kuat. Sejumlah lembaga survei juga mengunggulkan nama AHY sebagai cawapres potensial. Apa Partai Demokrat tidak punya keinginan untuk mengusung kader utamanya menjadi cawapres atau bahkan capres, Pak? Ya, partai politik manapun saya kira menginginkan kadernya atau putra terbaiknya bisa menjadi presiden ataupun wakil presiden pada suatu saat gitu. Tapi persoalannya kan bukan hanya soal keinginan. Tentu Demokrat harus mengkalkulasikan dengan baik, menghitung dengan cermat siapa yang ingin diusung, dilihat elektabilitasnya. Lantas juga dengan PT 20% menurut Undang-Undang Pemilu harus dihitung partai-partai politik mana saja yang bisa bergabung dan kemudian bisa mengusung pasangan capres dan cawapresnya. Itu menurut pandangan saya, dan tidak bisa seorang tokoh lantas dengan gagah berani begitu saja masang fotonya di billboard, di baliho, di mana-mana, siap jadi capres, siap jadi cawapres. Tentu Demokrat tidak seperti itu. Kita hitung dengan seksama lah. Kalau ingin mengajukan siapa yang akan mungkin menjadi capres ataupun cawapres. Pak,
Rakyat tahu bahwa Pak SBY memiliki pengalaman dalam memilih atau menentukan cawapres yang mendampingi Bapak dulu, baik dalam Pilpres 2004 ataupun Pilpres 2009. Bagaimana Bapak dulu memutuskan untuk mengajak Pak Yusuf Kalla dan Pak Budiono menjadi cawapres Pak SBY? Bagaimana Pak? Ya, yang pertama alhamdulillah ya, waktu saya memilih dan menentukan baik Pak Yusuf Kalla dan Pak Budiono, Allah izinkan pasangan kami berhasil untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Berarti pilihan saya dulu tidak keliru. Tentu untuk memilih seseorang menjadi pendamping seorang capres, capres itu harus melihat secara utuh, ya integritasnya, kapasitasnya, mungkin juga chemistry-nya, kecocokannya maksud saya, dan kemudian apakah dengan pasangan itu kemungkinan untuk menang itu besar. Jangan keliru memilih pasangan yang salah, kemudian tidak berhasil. Itu yang saya jadikan patokan dulu, dan yang penting waktu saya mengambil keputusan dalam Pilpres tahun 2004, Pak Yusuf Kalla sebagai pendamping saya, dan pada Pilpres 2009 saya pilih Pak Budiono, sepenuhnya itu pilihan saya. Tidak ada yang mendikte, tidak ada yang memaksa saya untuk memilih baik Pak JK maupun Pak Budiono. Juga bukan permintaan Pak JK atau Pak Budiono sendiri. Sepenuhnya saya yang mengambil keputusan, sehingga ya saya bertanggung jawab atas pilihan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu capres dengan capres yang lain mungkin berbeda-beda bagaimana cara memilih pasangannya. Pertanyaan selanjutnya Pak, rakyat tengah menunggu, bahkan banyak yang tidak sabar, di mana posisi Partai Demokrat dalam Pilpres 2019 mendatang. Rakyat juga ingin tahu, Demokrat akan mengusung siapa? Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Kira-kira kapan Pak Demokrat secara resmi mengumumkan siapa yang akan diusung sebagai capres atau cawapres? Ya, itu pertanyaan banyak orang, pertanyaan wartawan ketika bertemu saya di banyak tempat, termasuk kemarin waktu kami melakukan lawatan di Jawa Barat. Partai Demokrat punya rencana, punya timeline, kapan yang paling tepat untuk mengumumkan pasangan capres atau cawapres mana yang akan kami usung. Sebenarnya ini kan masih lama ya. Kalau pemilihan presidennya kan bulan April tahun 2019, masih setahun lebih. Kalau dilihat jadwal KPU, kapan harus didaftarkan ke KPU pasangan capres-cawapres itu juga masih bulan Agustus. Jadi masih 5 bulan lah. Saya ingat tahun 2004 dan tahun 2009, waktu saya mendeklarasikan saya sebagai capres bersama pasangan saya sekaligus, itu waktunya tinggal 1 sampai 1,5 bulan sebelum pemungutan suara dilakukan. Jadi mepet sebetulnya dengan masa kampanye dan kemudian pemungutan suara. Baik itu dalam Pilpres tahun 2004 maupun Pilpres tahun 2009. Kalau kita lihat juga Pak Jokowi kemarin tahun 2014 belum mendeklarasikan pasangan Jokowi JK, itu kan juga tinggal beberapa saat sebelum pendaftaran, sebelum kampanye dan pemungutan suara. Menurut saya masih cukup waktu untuk Demokrat mempertimbangkan dengan seksama sebelum akhirnya kami mengumumkan secara resmi. Jadi saudara-saudara saya, rakyat Indonesia sabar dulu lah ya. Kami punya rencana, kami punya konsep, dan juga punya timeline. Mana atau kapan waktu yang paling tepat untuk mengumumkan itu. Sewaktu dalam Rapimnas Partai Demokrat yang lalu, Pak SBY menyampaikan bahwa mungkin saja Demokrat bersama Jokowi dalam Pilpres 2019 nanti. Ada pihak-pihak yang tidak suka. Katanya kalau Demokrat mendukung Pak Jokowi berarti tidak sayang dengan rakyat. Apa tanggapan Bapak? Pastilah ya, apapun posisi Demokrat nanti, pilihan kami, ada yang tidak suka, ada yang suka.
Kalau misalnya ya resmi Demokrat mendukung Pak Jokowi sebagai Capres 2019. Yang anti Pak Jokowi pasti tidak suka, diserang Demokrat, digempur di media sosial maupun di media tradisional. Sebaliknya, kalau kami misalkan memutuskan mendukung Pak Prabowo atau tokoh siapa bukan Pak Jokowi, pasti juga pendukung Pak Jokowi tidak happy, mungkin juga nyerang Demokrat juga. Saya sadar tentang semuanya itu. Yang penting Demokrat kan juga punya kepentingan, punya tujuan. Kepentingan kami insya Allah pemilu 2019 berhasil. Insya Allah tahun 2024 kami bisa mengusung calon presiden kami sesuai dengan undang-undang pemilu PT 20%. Nah, itulah pertimbangan yang Demokrat lakukan sebelum akhirnya memutuskan siapa pasangan capres dan cawapres yang kami usung. Harapan Demokrat ya ketika mendeklarasikan itu sudah jelaslah pasangan capres dan cawapresnya itu. Sebagaimana yang dulu saya lakukan pada Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Jadi pesan saya kepada teman-teman wartawan yang mengejar-ngejar saya kalau ketemu, sabar dulu ya, masih jauh kok pemungutan suaranya. Tapi pasti Demokrat akan mengusung pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2019 ini. Pertanyaan terakhir, Pak. Rakyat mengamati bahwa hubungan Pak SBY dengan Presiden Jokowi baik, terutama 2 tahun terakhir ini. Dengan isu seolah Pak SBY menyodorkan AHY untuk jadi cawapres Pak Jokowi yang diangkat oleh sejumlah kalangan, Bapak merasa terganggu atau tidak, Pak? Terganggu mungkin enggak lah ya, tapi saya kan jadi berpikir sekarang ini, kalau ketemu lagi Pak Jokowi, nanti wah ini jangan-jangan SBY ini membicarakan AHY, membicarakan cawapres yang diharapkan oleh Partai Demokrat. Jadi saya ya harus menata hati saya. Pertemuan saya dengan Pak Jokowi beberapa kali, betul 2 tahun terakhir ini positif karena kami saling menyampaikan pandangan dan pikiran. Beliau presiden kita saat ini, saya sebagai kakak lah yang pernah memimpin negeri kita ini, kalau menyampaikan pandangan-pandangan dengan tulus kan baik. Demikian juga saya mendengar dari Pak Jokowi apa kebijakan beliau, apa yang dipikirkan untuk memajukan kita semua. Isu-isu yang dihadapi oleh pemerintah, itu juga bagus bagi saya. Karena saya juga masih memimpin Partai Demokrat sekarang ini, sehingga sebagai partai politik yang punya komitmen untuk suksesnya Indonesia, suksesnya pemerintahan yang dipimpin Pak Jokowi, bisa juga berperan serta dengan baik. Itu yang kami lakukan setiap kali melakukan pertemuan. Jadi jangan seolah-olah kalau bertemu pasti membicarakan soal Pilpres, pasti membicarakan cawapresnya siapa, kalau Demokrat di dalam pemerintahan mendatang, lantas seperti apa yang didapat oleh Demokrat. Tidak, kami membicarakan banyak hal. Tapi sekali lagi pertanyaannya bagus ya dengan berita seperti ini ya. Mudah-mudahanlah tidak banyak orang yang curiga, ngapain itu pertemuan SBY dengan Jokowi, jangan-jangan membicarakan cawapres. Jadi saya tidak serendah itulah ya setiap kali bertemu dengan pemimpin kita Pak Jokowi yang sekarang sedang memimpin kita semua. Itu saja. Terima kasih Pak SBY. Demikianlah wawancara khusus saya bersama Ketua Umum Partai Demokrat Bapak SBY tentang Capres dan Cawapres 2019. Salam Demokrat.